Selamat sore sahabat Simas Jiwa dimanapun Anda berada. Kali ini di sesi berikutnya yang akan berbincang-bincang di sini dengan saya adalah Bapak Suwandi Sitorus. Beliau adalah Head Halo, of Simas Jiwa Institute. Selamat sore Pak. semangat pagi. Semangat pagi, betul. Menyapanya boleh selamat sore, tapi semangatnya harus semangat pagi terus ya Pak ya. Harus semangat pagi, Betul iya. sekali. Bagaimana nih Pak? Masih kayaknya di kantor ya? Kita sama nih Pak, di Iya, kantor hanya memang beda ruangan ya. iya saya lagi di kantor, lagi ada di meja nih sambil barusan habis menyelesaikan ada pekerjaan yang harus diselesaikan nih, gitu. Nah ini Betul. lagi sesi literasi ya? Iya, betul sekali Pak. Tadi sesi pertama sudah Lian dengan Cindy. Jadi memang lebih membahas mengenai literasi keuangan Pak. Kemudian ketika dengan saya join, kita bahas mengenai bagaimana hubungan antara literasi keuangan dengan asuransi jiwa. Bahwa ya memang ya Pak, kita perlu memproteksi diri kita. Artinya asuransi mungkin kalau produk keuangan lain, sahabat Simas Jiwa di sini masih lebih mengenal gitu ya Pak. Mungkin seperti produk tabungan begitu. Nah, masih banyak juga sahabat Simas Jiwa yang belum memahami nih mengenai asuransi jiwa. Jadi memang tujuan kita mengadakan literasi ini untuk memberikan edukasi kepada sahabat Simas Jiwa, kepada masyarakat di luar sana mengenai asuransi jiwa dan pastinya literasi keuangan juga, Pak. Iya, betul sekali. Penting sekali kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menjadi konsumsi lah, wawasan lah ya untuk masyarakat supaya masyarakat juga bisa lebih aware gitu ya bagaimana cara mereka untuk mengelola keuangan gitu. Jadi ternyata uang itu nggak hanya bisa ditabung saja atau mungkin diinvestasikan ke reksadana atau ke pasar saham gitu. Tapi juga bisa dialokasikan ke dalam bentuk lain. Salah satunya adalah asuransi jiwa gitu. Betul sekali, Pak. Nah, selain itu, Nah, tadi kita juga sudah bahas nih, Pak. Kita juga sudah bahas pentingnya asuransi jiwa. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak, tadi? iya, nah untuk di asuransi jiwa sendiri kan sebetulnya kalau misalnya kita belajar tentang asuransi jiwa itu kan ada banyak jenisnya tuh gitu ya. Mulai dari Iya, produk betul. tradisional, terus nanti akan ada produk modern atau yang biasa dikenal dengan unit link lah gitu ya. Jadi Iya, ternyata untuk keuangan ini nggak hanya ada di perbankan tadi seperti yang tadi saya bilang ya, tapi juga bisa melalui asuransi jiwa. Ini saya sambil milih salah satu ruangan supaya agak santai ngobrolnya karena tadi di ruangan kerja sehingga takut mengganggu teman-teman yang lain lagi kerja. iya, betul. Jadi kalau di sini sudah lebih nyaman ya, Pak ya. Sudah agak lebih nyaman sambil saya rapi-rapikan dulu. Oke, Iya. ini kita berarti ngebahas tentang asuransi jiwa. Lebih ke arah apa nih nanti ini yang Nah, akan kita share ke teman-teman? Nah, tadi Pak kita sudah bahas nih, mungkin kita melanjutkan dulu yang tadi. Memang kan tadi kita sudah bahas mengenai jenis-jenis asuransi jiwa tadi ya Pak. Seperti juga yang Bapak sudah sebutkan kembali bahwa asuransi jiwa ada yang tradisional dan juga ada yang modern atau unit link. Nah, tadi kita juga bahas nih Pak bahwa banyak juga stigma yang beredar di masyarakat luar mengenai asuransi jiwa. Oh, asuransi tuh preminya mahal, atau asuransi itu nanti cuma dibohong-bohongin, atau banyak juga yang ketika mengikuti produknya adalah unit link, kemudian mendapat informasi bahwa nilai tunai yang didapatkan jumlahnya pasti. Nah, itu juga ketika preminya berakhir, maka mendapatkan hasil dari investasi tersebut dan jumlahnya tidak sesuai, itu juga langsung nih seperti menyalahkan. Wah, saya nyesel deh ikut asuransi di sini. Seperti itu, Pak. Iya, makanya pada saat kita membeli sesuatu,
penting sekali kita bisa mengetahui apa yang sedang kita beli. Samalah ketika kita membeli baju gitu ya. Membeli baju nggak mungkin kan, loh saya pikir bajunya ini lengan panjang gitu. Kok yang datang lengan pendek gitu. Nah, sebelum kita deal, kita kan harus make sure gitu ya bahwa apa yang kita akan beli ini sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, proses make sure-nya itu, proses memastikannya itu harus benar-benar dilakukan dengan sadar gitu. Jadi pada saat kita membeli gitu ya, termasuk membeli asuransi ya, membeli asuransi kita nggak boleh membeli dengan tutup mata ibaratnya ya. Jadi cap cip cup beli aja, oh katanya ini bagus, katanya gitu ya. Nah, kita nggak boleh cuman sekedar seperti itu, tapi benar-benar mengetahui apa yang sedang kita beli gitu. Bahkan sampai ke ilustrasinya itu dipelajarin, dibuka ya, dibaca, terus dipahami. Part mana yang tidak dipahami boleh ditanyakan lagi kepada si penjualnya gitu. Kalau di dunia asuransi jiwa kan ke agent, tenaga marketingnya itu kan si agent gitu ya. Jadi harus ditanya lagi. Kalau masih kurang yakin boleh konfirmasi ke perusahaan penyelenggara program asuransi jiwa tersebut gitu. Jadi kita perlu memastikan apa yang kita beli. Jangan sampai nanti kita merasa bahwa oh produk asuransi ini mengcover ini gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah itu tertulis di dalam polis gitu ya. Jadi pada saat kita membeli sesuatu, kita baca ilustrasinya, kita pahamin. Pada saat kita oke, baik saya beli gitu. Setelah terima polisnya itu dibaca lagi gitu ya. Barangkali ada perbedaan pemahaman dari sebelum beli dan setelah beli gitu ya. Itu nanti akan tertulis di polis asuransinya. Jadi kalau misalnya tadi kayak Kak Ella bilang ada yang kecewa, tadinya dia pikir oh ini di cover ternyata enggak gitu ya. Jadi penting sekali terlepas dari mis-selling yang dilakukan oleh tenaga pemasar gitu ya. Akan karena kalau misalnya kita bilang oh tenaga pemasar ini fraud atau apalah gitu ya, seolah-olah kadang-kadang kita terlalu memojokkan nih tenaga pemasar gitu ya. Tapi perlu juga kebijakan dari kita ya, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini ya, untuk mengetahui asuransi jiwa itu apa gitu. Nah, makanya literasi ini kita coba lakukan terus setiap hari. Kita bikin literasi, mengedukasi masyarakat supaya kita sama-sama tahu nih asuransi jiwa itu apa. Boleh nih di chat nanti ketik gitu ya, mau nanya apa gitu tentang asuransi jiwa, boleh. Karena apa? Karena kita pengen supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama bijak gitu ya. Pada saat memilih sesuatu atau membeli sesuatu, kita paham apa yang kita beli, sehingga pada saat kita sudah punya nih polisnya, nggak ada rasa kecewa ya. Kita nggak mengkambing hitamkan entahkah itu tenaga pemasar atau hal-hal yang lainnya gitu ya, tapi kita sadar penuh apa yang sedang kita lakukan, sadar penuh apa yang sedang kita beli, sehingga kita tidak mungkin akan komplain gitu ya. Jadi dari benefit-benefitnya, oh yang nanti akan di cover ini. Berarti selain itu nggak bisa tuh di cover, nggak masuk dalam pertanggungan lah ibaratnya gitu. Jadi penting sekali sih Kak Ella menurut saya untuk mempelajari ya, harus ada proses mempelajari apa yang kita beli gitu ya. Kalau Kak Ella nih gitu ya, tadi saya dengar sempat menyinggung tentang Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, terus membeli sesuatu secara online gitu ya. Pernah nggak sih membeli sesuatu secara online gitu ya, terus ternyata karena minimnya informasi yang ada di situ gitu ya, yang ada di deskripsi lah, kita katakan minimnya informasi, pernah nggak merasa kayak, aduh salah beli nih gitu, pernah nggak? Nah, pernah banget nih Pak. Aduh, saya sebenarnya agak-agak, ini pengalaman lucu ya Pak ya. Sebenarnya ini kaitannya memang membeli baju. Jadi saya beli baju, kemudian saya lihat kan pasti ada modelnya. Biasanya kalau baju yang dijual di online shop itu ada modelnya ya.
Kemudian Ya, saya beli betul. sebuah celana. Nah, di model itu jatuhnya itu di bawah lutut. Kemudian karena saya Ya. memang sedang cari celana yang tidak terlalu formal, oke, saya mau beli. Ternyata waktu datang di Hmm. saya coba jadinya semata kaki, Pak. Ditalam, Karena ditalam. ternyata di deskripsinya ada tulisan bahwa model yang menggunakan baju ini tingginya sekian, sementara tinggi saya jauh di bawah model itu, Pak. Aduh, ini Aduh. akhirnya satu pengalaman lagi buat saya. Waduh, saya niatnya mau beli celana yang santai, jadinya celana panjang. Nah ya itu betul tuh. Saya Iya, juga pernah lah dengar ya cerita teman-teman gitu ya, ketika membeli secara online, karena sebetulnya sudah ada tuh ditulis tuh di deskripsi, di detail di keterangannya gitu ya. Nah, iya, dengan ditulis saja orang bisa miss gitu ya, apalagi ternyata deskripsinya itu cukup pendek atau bahkan tidak ada penjelasan yang cukup memadai gitu ya terkait produk yang sementara sedang akan dibeli gitu ya. Nah, ketika kita membeli produk asuransi jiwa pun hal demikian juga perlu menjadi perhatian kita ya, menjadi concern lah gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan betul ya apa yang sedang kita beli ini gitu ya. Nah, makanya di klikasuransiku.com itu kalau misalnya teman-teman bisa akses ke sana ya, pada saat memilih salah satu produk ya yang menurut teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan gitu, itu nanti akan ada detailsnya ya, penjelasannya, manfaatnya itu apa gitu. Jadi benar-benar yang akan kita terima gitu ya, manfaat yang tertulis di description klikasuransiku.com itu nanti akan tertuang di dalam proposal atau ilustrasi, dan bahkan nanti akan tertuang juga di dalam polis, di mana polis itu nanti yang akan menjadi pegangan kita untuk ibaratnya ini saya sebagai tertanggung atau saya sebagai pemegang polis, saya bisa klaim ini atau saya tidak bisa klaim itu. Jadi nanti akan tertuang di sana. Itu menjadi pegangan kita gitu ya. Jadi penting sekali sih gitu ya memperhatikan si keterangan tadi itu supaya kita nggak salah gitu ya. Kalau iya. misalnya Dan nih juga, kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang pernah nggak sih ketemu sama description atau keterangan yang banyak banget, saking banyaknya kita malas baca. iya, sering Pernah nggak? sekali itu ya, Pak. Atau mungkin kita nggak tahu nih, terlalu dipersulit, jadi bahasanya tidak mudah. Ya, nah itulah fungsinya ada customer service atau misalnya tim edukasi gitu. Seperti yang kita lakukan saat ini, ya kita mencoba untuk memberikan edukasi. Kalau misalnya ada istilah-istilah yang dirasa agak terlalu sulit gitu tentang asuransi, boleh kita sharing-sharing di tempat ini gitu ya. Kalau misalnya dirasa kurang waktu atau kayaknya nggak enak, takut dibaca sama teman saya ini maluan, boleh japri ke kita, boleh ke nomor WhatsApp Simas Jiwa Institute, boleh ya nanti. Iya, dan juga Pak, mungkin kalau nomor masih banyak sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan melalui live Instagram ini, mungkin belum tahu. Bisa juga sahabat Simas Jiwa menghubungi kami melalui DM ke Instagram @simasjiwainstitute. Jadi nanti kalau memang Yes, betul. butuh obrolan lebih lanjut yang memang lebih panjang, kami akan menginformasikan nomor yang bisa sahabat Simas Jiwa hubungi. Bisa melalui kami kalau mungkin mau tanya-tanya seperti tadi informasi Pak Suwandi, mungkin mau tanya-tanya istilah mungkin kurang paham apa itu apa uang uang apa tertanggung itu seperti apa. Nah, itu mungkin atau Yes, hal-hal yang betul. lainnya. Iya, atau mungkin sesimpel premi. Premi itu apa ya? Boleh, silahkan bagi sahabat Simas Jiwa menghubungi kami melalui DM Instagram kalau dirasa itu cara yang paling mudah. Atau mungkin bisa langsung cek saja ke website PT Asuransi Simas Jiwa, yaitu di www.simasjiwa.co.id. Dan nanti di bagian tentang kami, sahabat Simas Jiwa akan menemukan cara-cara untuk menghubungi pihak Simas Jiwa.
Iya, nah Ya, tadi nih Pak, menyambung Harbolnas tadi Pak, saya sudah membahas dengan rekan kita nih Pak sebelum Bapak, yaitu dengan Lian. Jadi kita membahas bahwa hari ini kan Harbolnas nih Pak, tanggal 3 bulan yes, 3. Nah, ya, biasanya kalau Harbolnas itu, sahabat Simas Jiwa, udah langsung nih pergi ke marketplace nyari barang-barang atau mungkin sudah ada di keranjang dari kemarin-kemarin. Cuman karena belum gajian, jadi baru mau di check out sekarang. Nah, tapi seringkali kita juga hanya membeli kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Ya, memang itu perlu ya Pak ya. Ini kan kita perlu bicaranya dua banget. sisi nih, Bapak yang sudah berkeluarga dan saya yang masih single, promosi. Jadi baik Bapak yang sudah berkeluarga maupun saya yang masih single, pastinya kita punya kebutuhan-kebutuhan ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ya kita nyapa dulu nih, udah ada banyak ya sebetulnya yang sudah bergabung gitu ya. Cuman memang silih berganti ya. Ini kita mau nyapa dulu ini ya. Ada Bang Jules, Andre, hai. Ini Bang Julian ini ya. Oke. Ya, Bang Julius ya kalau nggak salah ya. Oke, kita sapa juga Jin Tai 01 ya. Terus kita sapa juga untuk Mardel 77 ya. Thank you sudah visit ya ke Simas Jiwa Institute ya. Senang bisa halo juga ya. Nah, senang banget gitu ya kita punya teman-teman yang selalu support ya Simas Jiwa Institute untuk selalu memberikan edukasi kepada sebanyak mungkin masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan lah gitu ya, terutama di asuransi jiwanya gitu ya. Visi kita atau misi kita pengen mencoba supaya asuransi jiwa ini boleh lebih dekat lagi dengan masyarakat. Orang itu beli asuransi jiwa enggak merasa kayak oh asuransi jiwa itu sesuatu yang aneh gitu ya, sesuatu yang baru. Padahal asuransi jiwa itu udah lumayan lama gitu ya. Kita pengen supaya masyarakat itu merasa beli asuransi jiwa itu sama kayak mungkin mereka beli pakaian gitu, sefamiliar itu gitu ya. Jadi kayak sama seperti beli beras lah gitu ya, sefamiliar itu. Kita pengen seperti itu gitu. Jadi pada saat manusia, masyarakat teredukasi gitu ya tentang suatu hal gitu ya, dia akan gampang lah gitu ya untuk memutuskan ini sesuai dengan kebutuhanku atau ini tidak sesuai dengan kebutuhanku. Orang semakin tidak mendapatkan edukasi, dia akan semakin sulit untuk menentukan bahwa dia memiliki kebutuhan ini nih. Gitu ya. Jadi thank you banget buat supportnya. Mudah-mudahan kita selalu akan terus nih setiap hari akan live gitu ya, memberikan edukasi ke sebanyak mungkin masyarakat. Dan live ini nanti akan ada recordnya ya Kak ya. Betul. Terus nanti sekali. bisa ditonton gitu ya. Oke, ditonton lagi dan ditonton lagi gitu ya. Jadi minta tolong untuk teman-teman yang join, kalau misalnya mau share ke teman-teman yang lain boleh, silakan gitu ya. Dan mungkin bisa saja kita kembangkan ya Kak ya. Barangkali nanti ada yang teman-teman Simas Jiwa ini yang ternyata kompeten gitu ya untuk share sesuatu, kita bisa invite nih. Betul. Termasuk kayak Bang Julius ini nih. Bang Julius ini orang hebat ya. Beliau beliau lulusan Universitas Indonesia nih kalau nggak salah ingat gitu ya. Nah, boleh kita nanti share. Beliau ini juga praktisi keuangan ya yang bisa juga saling share gitu ya untuk memperkenalkan ya jasa keuangan di Indonesia ataupun spesifik di asuransi jiwa ya di Indonesianya begitu. Iya, nah ini juga ada lagi nih Pak, sahabat Simas Jiwa yang sudah bergabung di sini. Halo, wah Bapak langsung ditegur nih Pak oleh Halo Pak Henry. 1200. Saya juga dong ditegur dong. Semangat pagi. Belum kenal ya. Ini rekan saya ya dengan Kak Ella. Kak Ella ini dari Simas Jiwa Institute juga ya. Thank you banget buat supportnya. Mudah-mudahan kita bisa aktif terus ya untuk share mengedukasi masyarakat di Indonesia tentang asuransi jiwa gitu ya, tentang perencanaan keuangan terutama yang asuransi jiwanya. Sehat selalu Pak Henry. Wes, semangat. Just. Betul, harus semangat. Ini juga ada yang sudah bergabung.
Iya. dengan username Ting8. Halo, selamat Wah, sore dan semangat pagi pastinya. halo, semangat pagi. Ya, ayo Iya. closing, closing. Yes dong, closing ya. Kadang-kadang, Ayo. kadang-kadang, iya, kadang-kadang kayak gini loh. Kita kalau sebagai tenaga pemasar asuransi gitu ya, kadang-kadang kita merasa sungkan ya mau closingin orang. Dikira nanti kita itu kayak mau ngerampok dananya mereka gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita berpikiran seperti itu yang membuat kita justru nggak bisa membantu orang gitu ya, karena sebetulnya pada saat kita melakukan tugas kita sebagai tenaga pemasar asuransi jiwa, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kita itu mau bantu orang gitu ya, mau bantu orang pada saat mereka nanti mengalami yang namanya resiko gitu ya, Betul. kerugian finansial itu tercover gitu ya. Jadi sebetulnya kita itu mau bantu orang gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini deh, Kak Ela. Misalnya Kak Ela ngalamin kesulitan, terus saya bantu. Kak Ela nolak nggak bantuan dari saya? Tentu saja nggak nolak, Pak. Pasti saya akan Nggak terima nolak. dengan senang hati. Yes, betul gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak tahu ya, atau nggak merasa bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kesulitan atau resiko tersebut. Kita kondisi saat ini kan sehat-sehat aja, baik-baik saja gitu ya. Kita berpikiran bahwa oh nggak akan mungkinlah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya, namanya resiko kan bisa datang kapan saja gitu ya, kepada siapa saja gitu. Nah, itu yang harus kita prepare gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tenaga pemasar yang mencoba untuk mendekati kita, mengedukasi kita tentang asuransi, terutama asuransi jiwa gitu ya, penolakan itu ya wajar lah gitu ya. Tapi satu hal, teman-teman tenaga pemasar tetap harus survive, harus semangat. Ya, kalau misalnya pada saat approach mungkin orang belum mau terima kita gitu, tapi saya yakin ya kita semua percaya pada saat orang wawasannya terbuka gitu ya, pemikirannya atau pemahamannya, oh iya asuransi jiwa itu ternyata perlu gitu ya. Pada saat itu terjadi, itu adalah titik yang bagus untuk mencoba untuk approach mereka kembali gitu ya. Yuk beli asuransi jiwa. Jadi jangan patah semangat. Ya, tetap semangat, closing ya. Iya, betul. Nah, ini juga Pak Henry sudah komen, di training Pak Suwandi bikin semakin bergairah, semangat. Waduh, mengejar APE, semangat. Dan tadi Pak Jules ya, komentar juga nih, tetap semangat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Setuju Bapak. Yes, thank you. Thank Dan you kapan-kapan sekali. kita bisa, yes, kapan-kapan kita juga perlu nih invite gitu praktisi pelaku gitu ya, leaders, tenaga pemasar juga gitu ya, untuk boleh kasih testi gitu ya. Jadi mereka itu gimana di lapangan gitu ya, supaya kita juga bisa berkolaborasi lah gitu ya. Jadi nggak cuma dari institutnya saja yang mencoba untuk mengedukasi gitu, tapi ternyata dari praktisi, bahkan dari leaders juga pengen nih gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu ya, mungkin perspektifnya bisa saja agak sedikit, oh karena dari institut terlalu apa gitu ya, nanti dari leaders ya mungkin ada pandangan-pandangan yang baru atau penjelasan-penjelasan yang baru gitu ya, yang ternyata itu bisa menolong masyarakat untuk jauh lebih mengerti gitu. Boleh nanti kita kolaborasi ya, untuk bisa untuk saat-saat yang selanjutnya. Ya, Pak, ya. Oke. Nah, iya. Nah, Yes. tadi kalau Yes, betul. tadi Bapak Pak Suwandi sempat ngomong gini, Ella, kalau saya mau bantu, kamu butuh bantuan, saya mau bantuin. Saya kan jawabnya, wah pasti saya mau. Ini kan kondisinya karena saya kenal Pak Suwandi. Nah, banyak sekali yang kita nggak kenal nih. Mungkin juga kalau saya nggak kenal Bapak, tiba-tiba Bapak datang ke saya, Ella, saya bantuin kamu dong. Loh, ini siapa nih? Gitu ya. Jadi, itu juga memang pentingnya baik dari sisi masyarakat bahwa memahami, membuka pemahamannya, membuka pemikirannya tentang asuransi jiwa. Dan kita sebagai dari sisi industri asuransi jiwanya juga kita akan tidak bosan-bosan menyampaikan ini ya Pak, menyampaikan literasi, memberikan pemahaman kepada sahabat Simas Jiwa di luar sana pastinya.
Yes, betul sekali. Dan saya menghimbau gitu ya, untuk seluruh teman-teman yang entah itu tenaga pemasar atau leaders tenaga pemasar gitu ya, memanfaatkan kalau saya bilang buka momentum udah lewat lah. Maksudnya memanfaatkan fasilitas online ya ini untuk memperbesar market lah gitu ya. Karena tadi kayak disebutkan bagaimana mungkin saya bisa menerima bantuan dari orang yang bahkan saya belum kenal gitu ya. Berarti Betul. kata kuncinya orang belum kenal kita gitu ya. Nah, bagaimana supaya orang bisa mengenal kita? Ya, kita bisa memanfaatkan media online seperti ini untuk publish yourself gitu ya, publish your business ke masa gitu ya, masa yang lebih banyak lagi gitu ya. Boleh makanya nanti kita collab itu salah satu upaya untuk kita bisa saling memperkenalkan diri gitu ya, supaya semakin lebih banyak orang mengenal kita, itu artinya market kita lebih luas pada saat kita approach individu tertentu gitu ya. Setidaknya dia sudah pernah dengar nama kita atau pernah dengar apa yang kita lakukan gitu ya. Pada saat kita bantu mereka rasio terbukanya itu akan kita, keberadaan kita itu lebih tinggi. Ya boleh tuh ya. Betul, betul Pak. Ini kan, nah kalau Bapak bilang kan kita akan collab, betul sekali Pak. Karena program literasi ini kita akan berlangsung sejak tanggal 1 kemarin, jadi ini sudah hari ketiga Pak Suwandi. Dan akan berlangsung sampai tanggal 19 Maret, setiap hari Senin sampai Jumat, atau setiap hari kerja. Dari jam 1:30 siang sampai 5:30 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastinya sahabat Simak Jiwa yang ada di Indonesia Tengah, yang ada di Indonesia Timur, juga tetap bisa menyaksikan dan menyesuaikan jamnya pastinya ya Pak. Yes, betul, ya, betul sekali. Dan ayo kita mengajaklah ya supaya semuanya berkolaborasi. Ya, kadang kalau saya pernah lah dapat kata-kata gitu ya. Kalau kita mau jalan cepat, ya sendiri saja boleh gitu ya. Tapi kalau kita mau jalannya jauh atau panjang gitu ya, kita harus bergandengan tangan gitu ya. Jadi bisnis asuransi jiwa adalah bisnis yang sangat panjang sekali gitu ya. Proteksi orang nggak cuma dalam jangka waktu pendek, tapi bahkan sampai usia pensiun. Nggak cuma sampai usia pensiun, ada produk-produk asuransi yang sampai dengan pengcoverannya itu sampai dengan usia 100 tahun gitu. Jadi panjang banget. Kita semua harus bergandengan tangan gitu ya. Kita berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, supaya masyarakat itu mendapatkan informasi yang cukup ya. Pada saat kita approach mereka memahami apa yang mereka akan beli gitu ya. Jadi kita tidak memiliki kesulitan yang cukup berarti lah gitu ya pada saat approach masyarakat. Nah, balik lagi ke topik ini, kita akan explain apa ini Kak? Nah, tadi kita sudah bahas satu produk yang ada di klikasuransiku.com. Tapi sebelumnya nih Pak Henry nih semangat sekali ya berkomentar dan ikut hadir dalam perbincangan kita sore ini. Katanya gini Pak, jangan pernah berkata tidak di depan calon nasabah. Tidaknya huruf besar loh Pak. Harus perbanyak bilang iya untuk mempermudah closing. Langsung tanda tangan proposal polis. Semangat terus pokoknya untuk rekan-rekan para tenaga pemasar dan juga untuk marketing seperti itu. Nah, balik lagi Pak Suwandi. Tadi kita sudah bahas nih satu produk yang ada di Klik Asuransiku. Kebetulan hari ini Harbolnas tanggal 3 bulan 3. Jadi kita juga bisa nih belanja online, nggak cuma belanja yang sifatnya konsumtif atau yang kebutuhan kita, tapi bisa juga yang proteksi terhadap diri sendiri. Nah, ini kan sekarang walaupun sudah 1 tahun, kemarin sudah anniversary loh Pak, si Corona ini udah ulang tahun dia. Wah. Iya, biasanya kalau anak-anak kita ucapin selamat nggak sih? Nah itu Pak, biasanya tuh kalau anniversary kan seneng ya Pak ya. Biasanya kalau anniversary dengan pasangan,
dinner misalnya, atau kalau Iya, anniversary ya. kantor biasanya gathering, Ada jalan-jalan, celebration ya. ada Mm-mm. celebration. Tapi Iya, ini anniversary kita sedih. Ya, semoga kita juga berharap pandemi ini juga cepat berlalu ya, Pak ya. Nah, ya. Berharap nah, berharap seperti itu ya, cepat berlalu gitu. Tapi seandainya betul. pun hal yang tidak kita inginkan terjadi, setidaknya kita mengajaklah seluruh masyarakat untuk mencoba untuk berdamai ya dengan corona supaya kita bisa move ya, kita kita harus apa istilahnya, kita harus survive lah gitu ya. Betul, Dengan betul adanya sekali. corona, bisnis harus tetap jalan, terus komunikasi harus tetap jalan, ya, industri-industri tetap bergerak gitu ya. Gimana caranya? Ya kita mencobalah untuk berdamai gitu ya. Namun harapan terbesar memang corona please ya leave us ya. Tapi kalaupun Iya, hal terburuk terjadi, kita harus berdamai dengan kondisi yang ada dan harus tetap ini survive ya dengan keadaan yang ada. betul sekali, Pak. Nah, tadi kita juga sudah bahas nih, karena corona, dampaknya kan juga banyak, selain ke Yes, masalah perekonomian, betul ya. Dan betul, betul kalau kita sekali. lihat memang kasusnya setiap hari masih cukup tinggi. Setiap hari Ah, pertambahan kasusnya lebih dari 5.000. Bahkan kalau yang tercatat di sini sekitar 5.700 kasus per hari. yes. Wow, itu sangat tinggi sekali, dan kita juga harus selain kita sudah menjaga diri kita nih, menerapkan protokol kesehatan, tapi ternyata Pak, di Simas Jiwa kita juga berkembang pastinya. Kita juga mengikuti keadaan yang ada dan kita memiliki proteksi bagi sahabat Simas Jiwa terkait dengan corona ini, Pak. Iya. Oke, jadi dengan adanya corona itu mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat secara mikro ataupun makro gitu ya. Dan ternyata di Simas Jiwa ada produk yang related dengan corona ini justru ya. Betul, betul sekali, Oke, Pak. Yaitu oke. eh, mm, yaitu namanya CG Corona Protection. Tadi juga kita sudah perbincangkan, tapi mungkin di sini banyak sahabat Simas Jiwa yang baru join. Jadi di sini sahabat Simas Jiwa, jika mengikuti produk ini atau memilih produk ini, yaitu CG Corona Protection, itu mendapatkan manfaat jika terinfeksi virus COVID-19 yang sudah divalidasi melalui tes swab PCR, itu akan mendapatkan uang pertanggungan 100%. Dan jika mengalami resiko tutup usia karena penyebab apapun, maka akan mendapatkan pertanggungan sebesar 125%. Ya, cukup menarik sih untuk produknya ya. Tadi CG Corona Betul, Protection itu betul. ya. Jadi kalau terdiagnosa positif ya berarti ya Iya, COVID-19 betul sekali, berhak Pak. untuk mendapatkan santunan ya, begitu ya. Betul. Nggak cuman terdiagnosa, tapi kalau bahkan sampai dengan tutup usia pun mendapatkan santunan gitu ya. Jadi Iya, betul sekali, Pak. terdiagnosa maupun bahkan sampai dengan tutup usia tetap mendapatkan santunan. Ini menurut saya produk yang up to date lah ya. Gitu. Maksudnya sesuai dengan kondisi yang ada saat ini ya gitu. Memang kebutuhan Iya. masyarakat seperti itu, dan boleh di-share untuk details manfaatnya Kak mungkin ya. Jadi biar tahu masyarakat tahu gitu ya. Ini seperti apa detailsnya gitu. Iya, jadi untuk detailsnya itu tadi Pak. Jadi karena produk ini adalah CG Corona Protection, jadi memang kaitannya dengan virus corona ini. Jadi jika sahabat Simas Jiwa terdiagnosis penyakit virus COVID-19 ini, bahkan baru terdiagnosis saja, artinya dari hasil swab PCR dinyatakan positif corona, maka sahabat Simas Jiwa mendapatkan uang pertanggungan sebesar 100%. Kemudian, jika sahabat Simas Jiwa yang mengalami resiko tutup usia karena penyebab apapun, jadi tidak hanya karena virus COVID-19 ini, karena penyebab hal yang lainnya juga bisa. Kemudian sahabat Simas Jiwa mengalami tutup usia,
maka mendapatkan pertanggungan sebesar 125%, Pak. Ya, kita turut prihatin lah ya dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Terutama buat teman-teman Simas Jiwa yang dimanapun Anda berada gitu ya. Mungkin dalam beberapa waktu ini mungkin ada yang mengalami kedukaan gitu ya, karena mungkin orang terdekat gitu ya, tutup usia, atau bahkan positif gitu ya, entah itu tutup usia karena COVID-19 atau tutup usia bukan karena COVID-19. Kita cukup prihatin karena dari data yang ada, angka kematian beberapa bulan ini masih lumayan tinggi gitu ya. Kita cukup prihatin buat seluruh teman Simas Jiwa dimanapun Anda berada. Kita merasakan kepedihan yang Anda alami gitu ya, dan kita juga punyalah beberapa kenalan juga gitu yang tutup usia ya, tapi satu hal yang harus kita coba untuk share gitu ya, kita menyadari bahwa kemungkinan terburuk bisa saja terjadi di depan sana, tapi kalau kita punya antisipasi gitu ya, ibaratnya kalau kayak ada teman bilang payung lah gitu ya, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada payung gitu ya, pada saat terjadi resiko gitu ya, ada sesuatu yang kita bisa gunakan untuk bisa mempertahankan gitu ya, entah kayak itu mempertahankan dalam bentuk perawatan yang lebih ekstra kah gitu ya, atau ya ada sesuatu upaya gitu ya, dan pada saat kita melakukan upaya tersebut ada cukup modal gitu ya, ada kecukupan dana gitu ya untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Nah, salah satunya memang yang menjadi cukup andalan gitu ya di Simas Jiwa gitu ya, adalah produk CG Corona Protection ini. Jadi kita gaungkan gitu ya, kita share ini ke masyarakat gitu ya. Anda tidak harus positif corona gitu ya, tapi jika sewaktu-waktu gitu ya terdiagnosa positif COVID-19 gitu, dengan CG Corona Protection ini Anda memiliki kecukupan dana gitu ya dari santunan yang diberikan gitu. Tentu nanti akan ada paket-paket lah gitu ya. Paket mana yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita semua gitu. Jadi CG Corona Protection ini menjawab kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dengan kondisi yang ada saat ini, sangat disayangkan bagi individu-individu yang merasa jangan ya buat apa, ya udahlah nggak usah lah gitu ya, mau proteksi ya udahlah gitu, kita bisa makan itu udah cukup gitu ya, nggak ada salah sih gitu. Tapi kalau misalnya kita memiliki persiapan ya yang lebih gitu ya, saat terjadi resiko, kita nggak cuman kita nih, tapi keluarga kita. Siapa keluarga kita? Mereka kan orang-orang yang kita cintai, yang orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Nah, itu nggak ngalamin kesulitan yang lebih buruk ya dari yang seharusnya terjadi. Jadi dengan adanya CG Corona Protection ini tentunya akan semakin menolong masyarakat dimanapun mereka berada. Karena apa? Karena bisa beli gitu ya, bisa akses program ini tanpa harus ketemu langsung dengan tenaga pemasar, tanpa harus datang ke kantor pemasaran yang ada. Cukup kalau kita punya smartphone gitu ya, tinggal diketik gitu ya, klik asuransiku.com, terus nanti ada di part-part tertentu gitu ya, ada namanya CG Corona Protection, tinggal diproses saja gitu ya. Jadi pada saat terdiagnosis COVID-19 itu berhak untuk mendapatkan santunan, tapi kalau ternyata kabar duka gitu ya terjadi ya, tutup usia karena COVID-19, itu juga akan ada santunan. Nah, ada perluasan nih dari program ini. Jadi tutup usianya itu nggak cuman karena COVID-19, tapi karena apapun ya tetap akan diberikan santunan. Ya, menarik programnya, Kak Ella. Betul, menarik sekali Pak.
Dan pastinya kita ngomongin ini bukan berarti, waduh, kita mendoakan yang memang membeli proteksi ini kemudian terpapar, bukan ke situ. Nah, ini juga salah satu stigma yang memang harus diubah ya Pak ya, bahwa asuransi jiwa ini justru untuk kita yang sehat ya Pak, bukan untuk kita yang sakit. Bijak sekali Anda. Semakin sore kayaknya saya semakin bijak ya Pak. Iya betul Kak gitu. Jadi justru kita beli asuransi ini ya bukan karena kita sakit, tapi karena kita sehat gitu ya. Jadi beli asuransi karena kita sehat, layak untuk diasuransikan gitu ya. Mumpung lagi sehat gitu ya. Jadi bisa disegerakan gitu ya untuk membeli proteksi yang sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Nah, justru ini ada yang bertanya, gimana Pak? Justru kalau kita malah berdoa gitu ya supaya seluruh nasabah itu ada dalam keadaan sehat-sehat selalu lah. Pastinya gitu ya. Pak, selalu. Dan ya sehat selalu. Walaupun kadang-kadang perlu kita ketahui sebesar apapun uang yang kita terima, tapi kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, uang yang besar itu tidak sanggup kok untuk menggantikan posisi orang yang kita kasihi, ya. Nggak bisa saya bayangkan ya orang tua gitu ya, orang tua kita gitu yang membesarkan kita gitu. Lantas kita ganti dengan uang, mau berapa banyak uang yang kita coba untuk siapkan gitu untuk menggantikan mereka, tentu nggak bisa ya. Yang sedang kita lakukan bukan untuk mengganti itu ya, bukan untuk mengganti orang yang kita kasih, tetapi kerugian finansial ya, mengganti kerugian finansial yang timbul ya karena terjadinya suatu resiko ya. Jadi pada saat terjadi resiko kayak yang tadi CG Corona Protection gitu ya, pada saat resiko terdiagnosis COVID-19 positif COVID-19 itu terjadi atas kita, itu ada kerugian finansial yang akan ditimbulkan gitu. Jadi proteksi ini untuk menggantikan kerugian finansial tersebut. Nah, penggantian kerugiannya itu disesuaikan dengan kita punya kebutuhan ya. Oke. Betul, dan preminya sendiri nih Pak, kalau kita ngomongin ya, preminya sendiri itu relatif terjangkau sekali Pak. Jadi untuk nanti sahabat Simas Jiwa bisa cek sendiri di klikasuransiku.com, tinggal mengakses website tersebut, website yang dikelola oleh PT Asuransi Simas Jiwa. Nah, preminya itu untuk CG Corona Protection itu mulai dari Rp367.000 saja, Pak, untuk mendapatkan proteksi selama 1 tahun. Oke, selama 1 tahun cukup bayar 300 ribuan something ya? Iya, betul sekali. Di cover selama 1 tahun. Menurut saya ini cukup terjangkau gitu ya. Itu start dari 300 ribuan something ya? Iya, Rp367.000. Oke, berarti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau misalnya untuk mendapatkan benefit yang lebih besar lagi, bisa disesuaikan gitu ya. Intinya nggak ada kata saya tidak sanggup ya untuk memberikan proteksi ya. Tidak ada kata saya tidak sanggup gitu ya. Yang perlu kita coba tanamkan dalam pikiran kita mau ya. Sehingga apapun keterbatasan-keterbatasan yang ada, misalnya dananya saat ini belum cukup. Oh iya, kalau saat ini belum cukup berarti bisa kita save dong. Untuk apa? Untuk di bulan berikutnya gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang cukup penting ya, bahkan sangat penting. Kita sapa ada teman yang sudah join juga ya. Ada Mbak Cleopatra Sunjoyo. Selamat bergabung, thank you ya sudah support kita. Thank you. Kakak Cleo. Terus ada
Terus ada Miss Febriani Failing. Hai, kayaknya kenal tapi ya anggap saja kenal ya. Sehat-sehat selalu ya di sana ya. Ya, thank you banget ya udah support kita dalam program ini, sudah join ya. Ini sesuatu yang sangat berarti buat kita gitu ya. Dan kita mencoba untuk terus mengedukasi masyarakat terkait asuransi jiwa gitu ya. Nah, barusan kita bincang-bincang tentang salah satu program asuransi jiwa. Jadi kayak kita kupas tuntas lah produk-produk gitu ya. Ya kita pilih salah satu di antaranya gitu. Dan kali ini adalah CG Corona Protection. Kenapa kita pilih? Karena pertama dia bisa dibeli secara online ya gitu ya. Betul. Harbolnas gitu ya. Terus yang kedua gitu, ini up to date lah gitu ya, karena kondisi saat ini COVID masih tetap angkanya naik, ada gitu ya, dan ya kita berharap supaya semuanya ya mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak signifikan lagi untuk pertambahan ini yang positif ya. Tapi kalaupun seandainya teman-teman yang ada di luaran sana ya terdiagnosa positif COVID-19, nggak perlu khawatir lagi karena ada santunan yang disediakan oleh Simas Jiwa gitu ya melalui produknya asuransiku. Asuransiku.com ya, bahasa Indonesia tulisannya ya. Boleh diakses produk yang namanya CG Corona ya, buat love-love-nya ya yang udah di-share, thank you banget gitu. Iya, terima kasih love-love-nya gini ya. Dan kita tetap CG Corona Protection ini gimana Pak? Kita tetap bagaimana Pak? Iya, kita tetap live ya setiap hari mulai dari pukul 1:30 sampai dengan 5:30 sore gitu ya. Konsisten kita akan lakukan itu live, kita sharing tentang asuransi. Nah, keberadaan kita ini untuk mengedukasi masyarakat, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh diketikkan di kolom chat, dan boleh kita baca. Ada pertanyaan dari saudara kita ya, Bapak yang keren gitu ya, dari Pak Henry 1200. Pak Henry bertanya maksimum usia masuk berapa Pak gitu ya. Oke, boleh nanti langsung dicek saja ya di sana ya, dari layak hukum ya dianya ya. Untuk yang usia masuknya itu ya, tentunya kalau untuk pemegang polis start dari layak hukum lah ya untuk pemegang polisnya, tapi untuk yang si tertanggungnya boleh nanti dicek aja langsung, karena di sistemnya itu ya, di aplikasi klikasuransiku.com ya, nanti pada saat kita input untuk usia, bukan usia, tapi tanggal lahir gitu ya. Untuk tanggal lahirnya itu pada saat kita ketik itu langsung otomatis dia melakukan penolakan kalau misalnya usianya di bawah rentang yang tidak memungkinkan gitu ya. Coba sambil dicek aja Kak Ella ya, nanti untuk usia masuknya coba start dari 6 bulan gitu. Jadi dibikin aja tahun 2020 kelahirannya, tapi bulannya bulan 9, memungkinkan apa enggak. Tapi kalau misalnya enggak memungkinkan, kita cek aja lagi. Kalau enggak salah sih start dari 6 bulan. Tapi sorry, nanti kita bisa cek gitu. Nah, untuk produk ini enaknya kayak gini. Teman-teman, dimanapun Anda berada, kalau terhubung dengan internet gitu, itu bisa langsung olah sendiri datanya ya, jadi masukkan datanya gitu ya, beli sendiri gitu ya, proses sendiri gitu mulai dari awal sampai dengan akhir. Nanti akan ada notifikasi kalau misalnya ada ketidaksesuaian gitu ya. Contoh kayak ada pertanyaan, apakah Anda dalam kondisi sehat? Kalau Anda jawab ya, baru boleh diproses. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak, itu langsung ada notifikasi, mohon maaf, belum, permohonan Anda belum bisa kami ajukan gitu. Jadi teman-teman bisa langsung akses untuk klikasuransiku.com. Dan satu hal lagi yang menarik, kalau misalnya Anda ketik klikasuransiku.com, di bagian atas atau di bagian bawah, saya lupa deh, ada namanya RAF ya, kalau nggak salah, referral a friend.
Jadi kalau misalnya Anda beli dari sana, ya, itu bisa di-refer, ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kode unik gitu ya. Padahal saya bukan tenaga pemasar nih, gitu ya. Saya adalah pembeli gitu ya. Terus saya merasakan produk ini bagus nih, gitu ya. Dan saya ingin teman saya, saudara saya memiliki program ini, gitu ya. Anda bisa share kode unik ya yang Anda miliki ke kenalan Anda gitu ya. Jadi referral of friend ini juga bisa memberikan benefit semacam rate khusus lah gitu ya, rate khusus. Terus nanti akan ada semacam benefit lah gitu ya, benefit yang bisa dimanfaatkan dari referral friend ini. Oke. Nah, jadi Sudah dapat, kalau Kak? kita berasuransi bukannya ini ya Pak ya, bukannya apa hanya keluar uang saja, tapi ketika kita mereferensikan, kita juga mendapatkan sesuatu. Nah, ini informasi yang saya dapat nih Pak, tapi nanti kita akan cek kembali mengenai informasi ini. Jadi untuk CG Corona Protection ini, usia masuk tertanggung yang diperkenankan adalah minimum 6 bulan sampai dengan maksimum 64 tahun. Dan juga untuk berarti usia pemegang polisnya adalah minimum 18 tahun dan maksimum juga sama 64 tahun. Ya, range-nya lumayan jauh ya, dan start dari 6 bulan udah bisa di cover ya. Oke, jadi menarik sekali karena sesuai dengan kebutuhan lah ya gitu ya, bahwa kayak kemarin saya pernah lihat ya Kak Ella ya, ternyata yang kena corona itu ya ada yang usia lanjut gitu ya, terus ada juga usia yang masih produktif gitu ya, ternyata ada juga yang masih anak-anak gitu. Saya sedih ya. Anak-anak saya itu betul, Pak. Kok gampang gitu ya. Aduh ya ampun, itu anak-anak kalau misalnya anak-anaknya fit sih oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya ngalamin yang kayak agak sesak, sulit bernapas gitu ya, itu saya kok aduh ngelihat anak kayak gitu ya, masih usianya sangat muda tapi ngalamin kesulitan bernapas, itu kasihan gitu ya. Nah, tentunya kondisi seperti ini bukanlah kondisi yang ideal atau kondisi yang kita harapkan gitu ya. Kita berharap agar semuanya segera berlalu nih si corona ya gitu ya, dan semuanya ada dalam kondisi sehat. Tapi sekalipun kalau pahit-pahitnya corona ya menghampiri gitu ya, tentunya kita bisa memanfaatkan program ini gitu ya, sebagai salah satu tools ya untuk proteksi lah gitu ya. Jadi kalau corona menghampiri gitu ya, kita bisa memanfaatkan benefit dari produk ini untuk penanganan-penanganan yang lebih intensif. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi start dari 6 bulan udah bisa di cover ya, bahkan sampai dengan usia 64 tahun. Dan untuk pemegang polisnya minimal dari 18 tahun, Pak, sampai 64 tahun juga sama. Layak hukum, betul. Nah, ini Pak Henry masih menyimak, terima kasih Pak, masih tetap bersama dengan kita di sini. Ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Pak Henry. Pak, kalau join di Simas Jiwa, caranya bagaimana? Iya, thank you, merupakan kepercayaan ya, gitu ya. Itu mau join, gitu ya. Itu sebuah kepercayaan yang cukup besar lah ya, diberikan oleh calon tenaga pemasar gitu ya ke sebuah perusahaan gitu ya, mempercayakan perusahaan sebagai tempat di mana kita bisa berkarir mungkin, atau bahkan mengembangkan diri melalui cara menolong sebanyak mungkin orang untuk memiliki asuransi ini. Thank you banget Pak untuk antusiasnya ya. Tentunya nanti kita coba boleh disampaikan lah Pak ya dulu ya, karena
nanti kita akan ada kaitannya di bagian keagenan, gitu, akan melakukan pengecekan di AAJI-nya juga, gitu ya, statusnya seperti apa, gitu, dan hal-hal yang lainnya ada beberapa proses, gitu ya, tentunya yang harus dilakukan. Nanti Pak Henry ya boleh informasikan kembali ke kita atau ping saja, gitu ya, ke nomor WhatsApp kita, boleh diinformasikan Kak. Nanti kita akan informasikan, kita akan sampaikan persyaratan-persyaratannya. Ya, jadi Pak Hendy bisa menghubungi kami di nomor 08811558588. Atau bisa juga, mungkin tadi tidak terlalu hafal, bisa langsung saja DM ke @simasjiwainstitute. Iya, ya boleh ke sana Pak Henry ya, boleh disampaikan ya, nanti kita bantu follow up ke bagian terkait, gitu ya. Barangkali kita senang ya kayak gini. Bila perlu ya, semua masyarakat itu nggak cuma jadi nasabah loh, Kak Ella. Nggak cuman jangan cuman jadi nasabah gitu. Maksudnya pengguna jasa asuransi gitu ya. Kalau boleh semua masyarakat itu justru menjadi agent gitu ya. Agent ya untuk menolong lebih banyak lagi orang yang di sekelilingnya untuk cover ya pemberian proteksi gitu ya untuk orang-orang yang ada di sekitar gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nih saya jadi nasabah, ya sudah saya jadi nasabah nggak punya kewajiban untuk share ke orang lain gitu ya. Lu juga punya asuransi dong gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir karena saya jadi nasabah ya saya dong yang harus di-maintain gitu ya, ditanya-tanya kayak, diperhatikan kayak gitu ya. Nah kadang-kadang seperti itu. Cuman kita perlu ketahui bahwa resiko itu nggak cuman bisa terjadi di diri kita, tapi bisa saja terjadi di diri orang yang ada di sekitar kita. So, yang butuh asuransi itu nggak cuma kita, tapi orang yang ada di sekitar kita pun butuh asuransi. Nah, kadang-kadang dalam satu keluarga ya, Kak Ella, ya, dalam satu keluarga itu terdiri dari umumnya ya, ayah, ibu, anak gitu ya. Iya kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, ya kalau anaknya tiga, jadi 5 gitu. Kalau anaknya 4, terus ada nggak yang anaknya lebih dari 4 gitu ya? Nah, banyak kalau anaknya banyak, nah itu kan katakanlah anaknya 2 gitu, berarti ada 4 orang dalam satu keluarga gitu ya. Ada 4 orang dalam satu keluarga. Nah, sekarang saya tanya nih Kak Ella nih gitu, dari 4 orang yang dalam satu keluarga itu, siapa yang punya resiko? Siapa yang punya resiko? Ayo. Semuanya pasti punya resiko yang sama, Pak. Yes, betul, gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam satu keluarga, gitu ya, merasa bahwa satu asuransi sudah cukup, ya, dengan asumsi satu asuransi protek satu orang saja, gitu ya. Nah, ternyata nggak cuma satu orang yang perlu diproteksi, tapi 4-4-nya, karena 4-4-nya ini memiliki resiko yang sama, ya, seperti yang kita sering dengar ya di televisi atau di radio, gitu ya. Klaster keluarga gitu ya untuk persebaran COVID-19 ya. Kalau sebelumnya kan kayak klaster apa gitu, saya lupa deh awal-awal klaster apa ya. Terus ada yang beralih ini, ke Pak, klaster rumah ibadah. Yes. Ya, kemudian klaster perkantoran. Yes. Nah, jadi awal-awalnya kan kayak gitu ya. Terus terakhir-terakhir berkembang klaster keluarga gitu. Jadi COVID-19 ini sudah yang tadinya kita pikir jauh gitu, waktu hadir di Indonesia kan di Jakarta Selatan, Depok ya, atau di mana saya lupa ya, pertama kali hadir, masih jauh, rumah gua kan ada di Bali gitu iya, misalnya. di Depok Pak tuh yang pasien yang pasien 01 tuh yang dari Depok dulu ya, setahun yang lalu kalau kita ingat. Kasus. Yes, betul. Nah, itu kan makin lama makin dekat, bahkan ke lingkar keluarga gitu ya. Jadi, kalau misalnya tadi ada satu keluarga ada 4 orang gitu ya. Jadi, siapakah yang berpotensi untuk terkena resiko
ya. Betul sekali tuh tadi jawaban dari Kak Ella gitu, bahwa empat-empatnya memiliki resiko. Jadi pada saat saya beli CG Corona Protection cuman satu, itu udah bagus sih, udah bagus gitu ya. Tapi ya masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya, karena si pasangan atau si anak ya juga perlu untuk diproteksi. Somehow ya pasangan atau si anak yang terdiagnosis positif terlebih dahulu gitu ya, itu ada sejumlah santunan yang akan digunakan untuk penanganan-penanganan yang lebih intensif gitu ya, untuk menyelamatkan, untuk nolong lah gitu ya. Karena kita ketahui kalau perawatan yang terlambat atau pelayanan yang agak terlambat itu bisa berdampak besar gitu ya. Ibaratnya, coba kalau misalnya diketahui lebih awal gitu ya. Ya, coba kalau misalnya dibawa lebih awal gitu ya. Nah, itu kan tindakan-tindakan yang terlambat gitu ya, itu berdampak besar gitu ya. Karena terlambat, akhirnya tutup usia gitu ya. Nah, faktor-faktor yang membuat terlambat ini ya macam-macam. Salah satunya rasa khawatir, takut, aduh, nanti kalau saya pergi ke sana, nanti biayanya seperti apa ya gitu ya. Wah, saya kalau misalnya pergi ke sana, uangnya dari mana ya gitu ya. Kalau misalnya saya mau pinjam uang, kira-kira nanti saya akan balikin gimana ya gitu. Ayo sudahlah, nggak apa-apa, biarin aja dulu, diamin aja dulu gitu ya. Coba kita pakai pengobatan yang ada dulu gitu ya, dari informasi-informasi yang lalu lalang gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu kemungkinan yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki proteksi, setidaknya peace of mind itu sudah ada dalam diri kita. Oh, tenang. Betul, betul. Ya, gue sudah punya proteksi ini, ya, gue prokes, ya, protokol kesehatan. Tapi kalau sampai itu toh terjadi, ya puji Tuhan, alhamdulillah nanti akan ada pengcoveran, ya, dari produk asuransi yang saya beli, gitu ya. Iya. Begitu, Betul Kak. sekali, Pak. Nah, ini di sesi kita yang terakhir tidak terasa nih Pak, sudah jam 5. Dan kita akan kembali mengajak rekan kita nih Pak, yang tadi sempat ada kepentingan lain. Sudah ada Lian, tadi sudah ngobrol-ngobrol sama saya akan invite juga ya Pak untuk gabung di sini sama-sama kita. Halo Lian. Halo, selamat Sudah kembali. siang. Sudah kembali. Sudah saya, sore ya. loh Lian. Wow. Kalau saya simak, selamat sore Pak Suwandi. Halo, selamat sore, semangat pagi kalian ya. Semangat pagi. Selamat pagi. Thank you banget sudah join, thank you banget. Terima kasih juga Pak Suwandi. Kalau saya simak tadi topiknya sangat-sangat seru sekali ya. Luar biasa semangatnya, apalagi nih Bapak kita ya. Pasti harus tetap semangat. Pastinya. Dan tadi juga banyak sekali respon-respon nih Lian dari sahabat Simas Jiwa di luar sana. Oke. Dan juga untuk Ella sendiri luar biasa sekali ya semangatnya ya, yang dari tadi menemani saya nih Pak Suwandi nih. Iya nih, kita sudah silih berganti ya. Yang pasti kita hadir untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk asuransi jiwa. Supaya kalau kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kalau nggak kenal, ya kita kenalan gitu ya. Dan kita sapa juga untuk teman-teman yang sudah bergabung ya dari tadi. Dan ini ada juga yang bergabung juga atas nama Zichai. Thank you Bapak Ibu yang sudah terus support kita dalam kegiatan-kegiatan literasi ini. Thank you juga untuk Bapak Ferdili 99 yang sudah bergabung ya. Ini sebuah kehormatan ya buat kita dihadiri oleh orang-orang hebat ya, seperti yang sudah join. Thank you banget untuk greetingsnya, thank you banget untuk supportnya. Dan kita harap kita akan terus semangat untuk share ya ke masyarakat yang lebih luas untuk terkait dengan asuransi ini ya, terkait dengan perencanaan keuangan, terutama asuransi jiwa ya. Thank you banget ya. Dan hari ini kita sudah share tentang CG Corona Protection ya.
kita mendalami CG Corona Protection ini apa sih, sesuai dengan kebutuhan atau enggak gitu ya. Nah, aksesnya itu bagaimana gitu. Kita udah share tadi, dan semoga informasi yang tadi disampaikan itu boleh bermanfaat untuk teman-teman yang kelewatan informasi yang ada gitu ya. Tenang, nggak usah khawatir karena recordnya itu nanti akan ada ya di sosial media kita. Teman-teman bisa akses ya recordnya itu dan belajar bersama-sama lah kita ya. Oke, dan suatu saat nanti untuk Pak Abdi Junat, selamat bergabung ya. Dan teman-teman yang lainnya, ada beberapa yang saya kenal ya. Jangan kaget, nanti kita akan senggol gitu ya, akan colek, ajak join ya. Karena kita karena kita pengen juga gitu ya, bahwa yang memberikan edukasi itu nggak cuman dari kita gitu ya. Karena sebetulnya semua masyarakat gitu ya memiliki porsi sama untuk menolong orang yang ada di sekitarnya, memberikan edukasi, edukasi dalam hal apapun. Kebetulan konteks kita saat ini adalah perencanaan keuangan, lebih spesifiknya lagi adalah asuransi jiwa. Jadi nanti sewaktu-waktu kita colek, kita ajak bergabung, boleh ya. Jadi nggak jangan kaget. Ya. Betul sekali, karena edukasi ini sangat-sangat penting sekali informasinya bagi sahabat-sahabat Simas Jiwa dan juga masyarakat di luar sana ya Pak ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang literasi keuangan, terus juga bagaimana kita mengatur keuangan kita sehari-hari gitu ya. Bahkan pentingnya asuransi itu juga yang kita milikin itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga tercinta kita gitu ya. Apalagi tadi Pak Suwandi sudah menjelaskan secara detail gitu ya, pentingnya, manfaatnya gitu ya. Jadi mungkin yang di mata masyarakat mindset asuransi selama ini mungkin ada yang negatif image-nya gitu ya, tetapi dengan adanya kita edukasi ini itu bisa membuka wawasan dan juga mindset masyarakat di luar sana tentang asuransi, bahwa asuransi itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita miliki, seperti itu. Iya, dan sekali lagi nih kita infokan juga bahwa literasi seperti ini, program ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 Maret. Dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 1:30 siang atau 13.30 sampai dengan 5:30 sore atau 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sahabat Simas Jiwa yang ada di Indonesia Tengah, bahkan sampai di Indonesia Timur, itu bisa menyesuaikan saja pastinya. Dan nanti ada bagi sahabat-sahabat. Ya, dan ada juga, ya, dan ada juga nih teman-teman kita nggak cuman yang ada di Indonesia loh, Kayla, kalian ternyata ada yang di luar negeri juga gitu ya. Nanti coba kita invite juga supaya bisa sharing-sharing ya, bagaimana asuransi jiwa di sana ya, perkembangannya seperti apa dan peluang-peluang yang ada gitu ya. Barangkali saja kita bisa ekspansi ke luar negeri, mengembangkan bisnis ya, barangkali saja gitu ya. Jadi ternyata kita bisa dengan online seperti ini, kita ternyata bisa memperluas jaringan yang ada gitu ya, memperkaya kita gitu ya dengan informasi-informasi yang ada. Salam kenal ya, thank you juga untuk yang udah join ya, Bapak Boni Saputra, terus ada Bapak Guntur ya, Gun Duatur ya. Gimana kabarnya Om Guntur ya? Sehat? Ya Om Guntur ini perlu nih kita colek juga ya, karena beliau ini adalah artis ya, penyanyi lah gitu ya. Oke. Jadi untuk semua kalangan kita masuk ya Pak ya. Ya, Om Guntur ini penyanyi, suaranya bagus banget. Dia punya band, grup band gitu ya. Sering live juga ya di kafe-kafe dan di beberapa tempat gitu ya. Sukses untuk lagunya, dan kapan-kapan kita perlu colek nih Om Guntur ya, supaya bisa share juga tentang asuransi jiwa ya, supaya lebih banyak lagi masyarakat yang teredukasi tentang asuransi jiwa ini ya. Thank you untuk supportnya ya semuanya. Thank you. Nih ada lagi yang join, Budai. Halo, selamat sore. Halo.
Nah, Ya. mungkin rasanya, wah ini join tapi kayaknya sudah mau selesai nih. Jangan khawatir, Iya. besok kita masih ada ya. Iya, Iya, oke, betul sekali. Budai. Mm-mm. Buat sahabat Simas Jiwa semuanya, baik itu baik kita yang sudah follower saya, baik followersnya Pak Suwandi gitu ya, edukasi ini sangat berguna sekali buat kita semuanya. Tentunya bagi sahabat Simas Jiwa yang belum nih ya, baru bergabung gitu ya, kebetulan kita sebentar lagi akan mengakhiri edukasi ini. Tapi bagi teman-teman semuanya jangan khawatir bagi yang baru bergabung, karena kita akan menemani hari-hari sahabat institut semuanya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 gitu ya. Mulai pukul 13.30 sampai dengan 17.30 kita akan menemani hari-hari siangnya teman-teman semuanya gitu ya, untuk mengedukasi tentang literasi keuangan. Seperti itu. Pastinya, dan juga untuk produk-produk asuransi jiwa. Dengan Ya. harapan sahabat Simas Jiwa, masyarakat di luar sana mendapatkan pemahaman yang lebih lagi mengenai pentingnya memiliki asuransi jiwa. Betul sekali. Dan juga pentingnya cara mengelola keuangan itu seperti apa, tentunya kita juga memiliki tips dan triknya juga gitu ya, supaya jangan sampai nih kita kecolongan gitu ya, apalagi bagi kaum milenial sekarang yang memang agak sedikit konsumtif gitu ya, bagaimana cara trik kita mengelola keuangan kita supaya masa depan kita cerah gitu ya. Betul sekali. Dan pastinya kita juga akan mengundang ya Pak Suwandi dan Lian mengajak praktisi-praktisi baik dari keuangan maupun dari asuransi jiwa supaya dapat bergabung di program literasi kita ini dan juga memberikan sharing, membagikan pengalamannya nih selama menjalani di bidang asuransi jiwa pastinya. Oke. Untuk teman-teman Dan yang juga, sudah bergabung ya. Ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah ngintip-ngintip ya, kalau misalnya ingin berinteraksi gitu ya dengan kita, boleh nanti boleh diketikkan di sana ya, seberapa pentingnya asuransi jiwa untuk Anda ya. Jadi boleh di chat di kolom komentar gitu ya. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya, seberapa pentingnya asuransi jiwa untuk Anda? Jadi kita pengen tahu nih gitu ya, menurut Anda asuransi jiwa itu penting nggak sih gitu ya? Penting untuk dimiliki atau hanya sekedar penting untuk diketahui saja gitu ya? Boleh diinformasikan, ketikkan di kolom chat gitu, nanti akan ada history, akan ada recordnya gitu ya. Jadi pada saat tayang nanti Anda bisa ketik komentar Anda seberapa pentingnya asuransi jiwa untuk Anda, dan untuk sesi-sesi selanjutnya bisa saja kita akan membahas tentang apa yang Anda ketikkan atau opini Anda di chat yang sudah Anda lakukan tadi ya, atau yang sudah Anda lakukan lah gitu ya. Betul sekali Pak. Jadi nanti kita pastinya punya topik-topik yang menarik besok-besok. Dan sifatnya tidak hanya kita yang membagikan. Jadi mungkin jika ada sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini dan kemudian ingin menyampaikan sesuatu, ingin berkomentar, ingin membagikan pengalamannya, membagikan semangatnya, itu silahkan sekali pastinya. Betul sekali. Dan juga kita berharap informasi yang sudah kita berikan ini bermanfaat untuk bagi semua orang ya, kalangan masyarakat Indonesia, nggak hanya di Indonesia aja nih. Kata Pak Suwandi juga tadi ada yang bahkan ke luar negeri gitu ya. Nah, semoga manfaat ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Ambil hal positif, kita juga harus smart dalam menggunakan media sosial, tentunya gadget yang kita punya ya. Tadi kata Mbak Ella, jangan cuman gadget kita aja yang smartphone, kita juga harus smart dalam menggunakannya. Jadi gunakan sosial media itu, ambil hal-hal yang bermanfaat untuk di kehidupan kita tentunya gitu ya, agar kita bisa menjalani hidup kita jauh lebih baik ke depannya. Ya, betul sekali. Jadi jangan cuma gadgetnya yang smart, jangan cuma punya smartphone, tapi kitanya juga harus smart. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan terkait dengan asuransi jiwa. Dan bagi sahabat Simas Jiwa nih yang ingin mengetahui di Simas Jiwa ada produk-produk apa saja sih, silahkan sahabat Simas Jiwa bisa berkunjung ke klik
asuransiku.com. Di situ ada banyak sekali produk-produk yang bisa menjawab kebutuhan sahabat Simas Jiwa. Dan juga bisa juga visit ya ke website kita di www.simasjiwa.co.id. Oke, untuk tidak terasa ya, sesi kita sudah berakhir gitu ya. Waktu sudah menunjukkan 17:18, tapi tidak usah khawatir untuk sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Tidak usah khawatir karena besok kita tetap akan menemani siang hari teman-teman semuanya. Bagi yang belum mengikuti sosialisasi ini dari awal, besok kita akan bertemu lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suwandi dan juga Ella ya, perwakilan dari admin dari Simas Jiwa Institute. Terima kasih sudah menemani saya dari mulai jam 13.30 gitu ya. Oke. Iya, dan pastinya Lian, kita juga harus mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat Simas Jiwa yang sudah bergabung menyaksikan tayangan ini, walaupun mungkin sempat pergi karena ada kepentingan lain, kemudian kembali lagi join. Dan juga untuk setiap komentar-komentar dan setiap pertanyaan-pertanyaannya pastinya. Ya, betul sekali. Dan juga kita tetap harus mengingatkan kepada sahabat Simas Jiwa untuk tetap patuhin protokol kesehatan, gunakan masker dimanapun kita berada gitu ya. Terus tetap menjaga jarak seperti yang sudah diinformasikan sama Ella tadi, bahwa kita ada 5M gitu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas di luar rumah gitu ya, agar kita dapat memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini sendiri. Dan itu saya izin pamit untuk semuanya, bertemu lagi besok. Tetap stay at home, jaga kesehatan selalu, perbanyak minum air putih. Untuk itu terima kasih semuanya dan semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sampai jumpa besok.